燃烧了多少我战胜强敌，我会给你们一个位。伸展太阳。Oke, kembali lagi di Ulas Film. Kali ini gua akan membahas film yang berjudul Dauluwo. Opo to iki? Wis lah, mulai wae. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang akan menjadi karakter utama di film ini, yang bernama Tang San. Pemuda ini adalah anak dari seorang pandai besi yang hidup sederhana di sebuah kampung. Dalam kesehariannya, dia menyempatkan sedikit waktunya untuk mempelajari buku pemberian ayahnya tentang ajian Rogo Sukmo dan jurus mata ungu yang sekilas mirip dengan Sharingan milik Sasuke. Lalu, saat dalam perjalanan pulang, dia diserang oleh seekor laba-laba raksasa yang memaksanya harus bertarung dengannya. Dan sebelumnya, saya jelaskan dulu, jadi di film ini semua orang mempunyai kekuatan roh pelindung sejak lahir. Roh pelindung tersebut biasanya berupa monster atau senjata yang dapat membantu mereka dalam pertarungan, yang nantinya dapat mereka sempurnakan dengan membunuh monster dan mengambil cincin roh atau ciri khas dari monster-monster tersebut. Lanjut, di sini dengan menggunakan mata ungu, salah satu serangannya berhasil mengenai mata laba-laba tersebut dan malah membuat laba-laba tersebut menjadi sangat marah. Dan saat dalam keadaan kepepet, tiba-tiba seseorang datang dan diperlihatkan orang tersebut dapat mengubah tangannya menjadi tangan serigala yang menegaskan kalau dia mempunyai roh pelindung berupa monster serigala. Orang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Suyantao. Suyantao ki bakule buah. Suyuntao. Dia berasal dari balai roh pelindung yang datang dari kota untuk merekrut murid baru dari desa. Dan secara tidak sengaja melihat Tang San yang sedang dikejar oleh monster liar. Di sini Suyanto merasa curiga dengan Tang San yang roh pelindungnya saja belum bangkit. Dia dapat melempar paku tepat mengenai mata laba-laba tersebut. Dan sesampainya di rumah, Tang San bertanya kepada ayahnya tentang Suyanto dan balai roh pelindung. Namun diperlihatkan ayahnya yang bodoh amat mengenai hal tersebut. Di sini Tang San juga bercerita bahwa beberapa hari terakhir dia selalu dimimpiin, diimpeni bahasa Indonesianya, bermimpi tentang bisikan wanita yang berada di dalam ladang yang dipenuhi dengan rumput biru perak, yang dia kira itu adalah suara ibunya. Dan untuk kalian ketahui, ibu Tang San sudah meninggal waktu Tang San masih kecil, yang membuat ayah Tang San sangat terpukul sampai menjadi orang yang gemar mabuk-mabukan hingga sekarang. Di sisi lain, setelah Suyanto mengumumkan acara rekrutmen di desa mereka, kepala desa menemui Tang San untuk mengajaknya ikut dalam perekrutan tersebut. Namun, di sini ayah Tang San melarangnya ikut dalam acara tersebut tanpa memberikan alasan yang spesifik. Malamnya, ayah Tang San membakar buku yang dia berikan kepada Tang San dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang buku tersebut. Sok misterius banget nih ayahnya. Singkat cerita, paginya Tang San tidak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk
mengintip apa yang Suyanto lakukan kepada pemuda-pemuda di desa mereka. Di sini diperlihatkan beberapa temannya yang mempunyai roh pelindung belum tentu bisa menjadi master roh. Dan setelah acara selesai, Suyanto menemui Tangsan karena terlihat mempunyai pribadi yang kuat dan tidak memiliki BI checking. Dia menyuruhnya untuk mencoba tes yang dia lakukan pada kandidat sebelumnya. Dan setelah mengeluarkan roh pelindungnya, ternyata roh pelindung milik Tangsan adalah sebuah rumput biru perak yang diceritakan bahwa roh biru perak ini adalah roh paling umum yang biasa dimiliki oleh rakyat jelata seperti saya dan kalian. Namun tidak berhenti di situ, tangan kirinya seperti mengeluarkan roh lain yang sengaja dia sembunyikan. Dan saat tes kedua, untuk mengetahui kekuatan roh dari Tangsan sendiri, hasilnya menunjukkan kalau dia mempunyai kekuatan roh penuh. Yang diceritakan di sini kejadian tersebut sangat langka, dan bahkan hanya terjadi sekali dalam ratusan tahun. Namun, kekuatan roh tersebut berbanding terbalik mengingat roh pelindungnya yang hanya sebuah rumput. Karena biasanya, orang yang dilahirkan dengan kekuatan roh penuh mempunyai roh pelindung spesial yang juga sangat langka. Hal ini membuat Suyanto heran dan akhirnya dia memberikan plat rekomendasi untuk masuk ke sebuah akademi di kota. Sesampainya di rumah, dia menceritakan hal tersebut kepada ayahnya dan juga memberitahu bahwa ada yang aneh di tangan kirinya saat menjalani tes. Lalu ayahnya menyuruhnya untuk fokus dan ternyata Tangsan mempunyai roh pelindung ganda. Dan saat roh pelindung di tangan kirinya keluar, roh pelindung keduanya adalah sebuah palu aneh yang disebut dengan palu Hautian. Ayahnya juga menyuruh Tangsan untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan palu tersebut. Dan jika terpaksa harus mengeluarkan roh pelindung di tangan kirinya, senjata tersebut dibuat untuk melindungi dan bukan untuk membunuh. Yang membuat kita semakin bertanya-tanya nih, sekuat apa sih palu kecil gitu doang. Di sini ayahnya mengajarkan hal terakhir sebelum Tangsan pergi ke akademi. Dia disuruh untuk membuat sebuah jarum dengan menggunakan ilmu kanuragan yang dapat memukul sebuah besi berkali-kali di titik yang sama dan tidak bergeser sedikitpun. Setelah berhari-hari menempa jarum tersebut, akhirnya Tangsan berhasil membuat sebuah jarum, dan ayahnya mengizinkan Tangsan untuk pergi belajar menjadi seorang master roh. Dengan syarat, dia harus bersumpah untuk tidak bergabung dengan balai roh pelindung. Hal ini menegaskan bahwa ayah Tangsan memiliki kenangan buruk dengan balai roh pelindung, atau dia menilai pemahaman balai roh pelindung tentang dunia dulu itu salah, dan memberikan kesempatan kepada Tangsan untuk menafsirkan sendiri tentang dunia dulu untuknya sendiri. Di sini Tangsan juga mengekspresikan kekhawatirannya akan ayahnya setelah kepergiannya nanti. Namun, ayahnya malah memaksa Tangsan untuk pergi. Dia bilang setelah Tangsan menjadi lebih kuat, dia akan menceritakan semua kisah tentang ibunya yang meneguhkan hati Tangsan untuk menjadi master roh terkuat di akademi nanti. So, dia pergi ke kota dengan ditemani oleh kepala desa di desanya. Sesampainya di sana, Tangsan bertemu dengan anak wali kota yang menjadi ketua OSIS di tempat itu, dan seorang guru honorer yang sedang leha-leha di depan pintu sekolahan. Guru tersebut nantinya akan berperan cukup banyak di film ini, jadi mulai dari sini kita panggil aja dia Master Xiao. Mendengar pembicaraan Tangsan yang berkata bahwa dia mempunyai kekuatan roh penuh,
Master Xiao udah menduga kalau Tang San mempunyai roh pelindung ganda berdasarkan penelitiannya selama dia berada di Bekasi. Namun di sini Tang San tetap kekeh mengatakan bahwa dia tidak mempunyai roh lain selain rumput biru peraknya. Beberapa saat kemudian, Tang San mendengar bahwa mereka harus membunuh seekor kelinci untuk ujian masuk ke akademi. Karena merasa itu menentang prinsipnya, Tang San malah melepas semua kelinci di sekolahan tersebut dan sempat bersih tegang dengan anak Pak Wali Kota. Beruntung Tang San diselamatkan oleh Master Xiao dari adu mulut tersebut. Di sisi lain, seorang cewek bernama Xiao Wu yang mempunyai roh pelindung kelinci, dia melihat kejadian tersebut dan mulai tertarik dengan Tang San. Lalu Tang San pergi ke asramanya, yaitu asrama 7. Di sana dia bertemu dengan murid baru yang bernama Wang Sheng, yang juga memiliki roh pelindung berupa harimau petarung. Dia mengklaim dirinya sebagai ketua kelas di sana. Tidak lama berselang, Xiao Wu muncul dan mengatakan kalau dia juga ditempatkan di asrama itu. Karena dilarang untuk tidur di sebelah Tang San, dia lalu menantang Wang Sheng dan meminta menjadi ketua kalau dia berhasil menang. Ternyata, dia dapat dengan mudah mengalahkan Wang Sheng tanpa menggunakan roh pelindung kelincinya. Seisi kamar itu lalu mengakuinya sebagai ketua pramuka. Lalu, tiba-tiba guru dari asrama wanita datang dan meminta Xiao Wu untuk ikut dengannya ke asrama wanita. Karena ternyata pihaknya salah menempatkan namanya di asrama pria. Lanjut, karena diceritakan di sini Tang San berasal dari keluarga sederhana, maka dia menemui seorang pandai besi lokal untuk bekerja part-time. Di sana dia menunjukkan kemampuannya menempa besi yang diajarkan oleh ayahnya. Si paman pandai besi itu pun juga kaget, karena ternyata Tang San memiliki keterampilan palu udara yang melegenda. Paman itu lalu menerima Tang San dan dia mendapatkan bayaran pertamanya. Lanjut, di malam hari saat semua udah tidur, di sini Xiao Wu menyelinap ke kamar Tang San dan langsung tidur di sebelahnya. Tang San yang capek karena habis pulang kerja, mengira kalau itu cuma mimpinya saja. Namun, saat dia terbangun keesokan paginya, dia terkejut karena ternyata Xiao Wu benar-benar tidur di sebelahnya. Selanjutnya diperlihatkan anak Pak Wali Kota yang masih penasaran dengan Xiao Wu. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dan mengajaknya ngedate. Namun, Xiao Wu yang masih polos merasa tidak suka dengan anak Pak Wali Kota itu dan menolak ajakannya. Lalu Xiao Wu dan para penghuni asrama 7 mengikuti Tang San untuk makan di kantin. Hal itu membuat anak Pak Wali Kota mulai menaruh dendam kepada Tang San. Dia menilai kalau Tang San sengaja menghasut Xiao Wu untuk menjauhinya. Selanjutnya, saat kelas dimulai, anak Pak Wali Kota menantang Tang San untuk melawannya. Walaupun anak Pak Wali Kota di sini berlaku tidak sportif, namun dia tetap tidak bisa menghajar Tang San. Semua itu berkat buku jurus-jurus rahasia pemberian ayahnya yang dipelajari Tang San sejak kecil. Di sesi jam pelajaran kedua, di sini anak Pak Wali Kota malah balik diajar oleh Tang San dan Xiao Wu.
Gurunya yang melihat itu langsung memisahkan mereka dan menghukum Tang San untuk menyapu lapangan. 这事儿没完。 Dan ternyata di sini anak buahnya anak Pak Wali Kota telah memasang jebakan Batman untuk Tang San. Namun berkat ajian yang dimiliki Tang San, dia berhasil menghindari jebakan itu dan melemparnya ke arah di mana anak Pak Wali Kota bersembunyi. Di sini Tang San tidak mau mempermalukannya dan memilih untuk pura-pura tidak tahu dan pergi begitu saja. 哎，小五，你傻呀？ 不扫了。 扫什么？ Selanjutnya saat di kelas, Tang San memperlihatkan roh pelindungnya dan meminta gurunya untuk membantu mengembangkan roh rumput itu agar bisa dipakai untuk bertarung. Namun di sini gurunya berkata kalau roh rumput adalah roh pelindung paling lemah dan tidak berguna. Dia lalu menyarankan Tang San untuk menjadi master teori saja agar bisa menjadi guru nantinya. Merasa tidak puas dengan jawaban gurunya, lalu Tang San menemui Master Xiao. Di sini dia diberikan mindset bahwa tidak ada roh pelindung yang tidak berguna. Yang ada hanya pengguna roh pelindung yang tidak berguna. 给你个作业，观察蓝银草。 Selanjutnya Tang San diperintahkan untuk mengamati ciri-ciri dari rumput biru perak dan bersemedi agar bisa lebih dekat dengan roh pelindungnya. 它到底有什么特别的呀？ Dan setelah Tang San mengerti karakteristik dari roh rumput, Tang San lalu dibimbing untuk dapat mengeluarkan perwujudan dari roh rumput miliknya. Setelah melihat roh pelindung milik Tang San, Master Xiao lalu merekomendasikannya untuk menjadi Master Roh tipe pengontrol, di mana roh pelindungnya bisa dimanfaatkan untuk berubah ke bentuk apapun karena sifatnya yang lentur. Diperlihatkan, Tang San lalu bisa mengubah roh pelindungnya ke bentuk tali akar. Namun karena belum sepenuhnya bersatu, dia terlihat kewalahan dalam mengontrolnya. 我这个还不至于。 Terima kasih kalian sudah menonton film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke, dadah.